Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih bakal ngebahas tentang kriteria perencanaan KP04 tentang perencanaan bangunan. Pada video kali ini poin yang akan dibahas adalah poin 6 tentang kolam olah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja ya. Secara umum, tipe kolam olah yang akan direncanakan di sebelah hilir bangunan bergantung pada energi air yang masuk, yang dinyatakan dengan bilangan Freud, dan pada bahan konstruksi kolam olah. Berdasarkan bilangan Freud dapat dibuat pengelompokan berikut dalam perencanaan kolam. Untuk Freud dengan nilai kurang dari 1,7, kurang dari sama dengan 1,7 tidak diperlukan kolam olah pada saluran tanah. Bagian hilir harus dilindungi dari bahaya erosi. Saluran pasangan batu dan beton tidak memerlukan lindungan khusus. Kemudian yang kedua, bila bilangan Freud lebih besar dari 1,7 dan kurang dari sama dengan 2,5, maka kolam olah diperlukan untuk meredam energi secara efektif. Pada umumnya, kolam olah dengan ambang ujung mampu bekerja dengan baik untuk penurunan muka air delta Z yang kurang dari 1,5 meter dapat dipakai bangunan terjun tegak. Kemudian yang ketiga, jika bilangan Freud-nya lebih besar dari 2,5 dan kurang dari sama dengan 4,5, maka akan timbul situasi yang paling sulit dalam memilih kolam olah yang tepat. Loncatan air tidak terbentuk dengan baik dapat menimbulkan gelombang sampai jarak yang jauh di saluran. Cara mengatasinya adalah mengusahakan agar kolam olah untuk bilangan Freud ini mampu menimbulkan olakan atau turbulensi yang tinggi dengan blok halangan, atau menambah intensitas pusaran dengan pemasangan blok depan kolam. Blok ini harus berukuran besar, sesuai dengan USBR tipe 4. Tetapi pada prakteknya akan lebih baik untuk tidak merencanakan kolam olah jika nilai Freud-nya itu lebih besar dari 2,5 dan lebih kecil dari 4,5. Sebaiknya geometrinya diubah untuk memperbesar atau memperkecil bilangan Freud dan memakai kolam dari kategori lain. Keempat, nilai Freud lebih besar sama dengan 4,5 ini akan merupakan kolam yang paling ekonomis karena kolam ini pendek. Tipe ini termasuk kolam olah QSBR tipe 3 yang dilengkapi dengan blok depan dan blok halang. Kolam loncat air yang sama dengan tangga di bagian ujungnya akan jauh lebih panjang dan mungkin harus digunakan dengan pasangan batu. Kemudian ini dia gambar titik 1 menyajikan diagram untuk pemilihan bangunan peredam energi di saluran. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini ada ini ada kalau kita lihat ini ada tipe-tipe bangunannya, apakah dia perlu, ini tidak perlu bangunan, kemudian ini arealnya gunakan terjunan dengan ambang ujung, kemudian yang ini ada gunakan kolam USBR tipe 4, kolam tipe flager atau terjunan dengan blok halang, kemudian gunakan USBR tipe 3, kolam tipe flukter atau kolam dengan ambang ujung. Nah, ini nanti teman-teman bisa hitung nih debitnya yang melalui ini saluran itu berapa, kemudian tinggi terjunan delta Z dalam meternya berapa. Nanti dari angka ini sama angka ini diperpotongkan ya. Kita ambil contoh misalnya 0,9 di sini. Kita tarik garis ke atas nih, di sini kan garisnya 0,9. Kemudian misalnya delta Z-nya itu 1,5. Berarti di sini kan 1,5 tarik garis ke sini. Nanti perpotongan X dan Y tadi ada di sini. Berarti yang digunakan adalah gunakan kolam USBR tipe 4, kolam tipe flukter atau terjunan dengan blok halang. Seperti itu teman-teman. Kemudian kolam loncat air. Perhitungan hidrolis secara grafis. Panjang kolam loncat air di sebelah hilir potongan U kurang dari panjang loncatan tersebut akibat pemakaian ambang ujung atau NC. Ambang pemantap aliran ini ditempatkan pada jarak LJ sama dengan 5 kali N plus Y2. Di sebelah hilir, potongan U tinggi yang diperlukan untuk ambang ujung ini sebagai fungsi bilangan Freud. Kedalaman air masuk YU dan fungsi kedalaman air hilir dapat ditentukan dari gambar 6.2. Nah, ini dia hubungan percobaan antara Freud per Y2 per Y1 dan N per Y2 untuk ambang pendek menurut Foster dan Skrinder tahun 1950. Ya, Y2-nya berapa, Y2-nya berapa, kemudian YU-nya ini kan, YU-nya ini.
nanti diperbandingkan dapatnya berapa gitu ya. Pada waktu mengukur kolam adalah penting untuk menyadari bahwa kedalaman air hilir Y2 disebabkan bukannya oleh bangunan terjun, tapi oleh karakteristik aliran saluran hilir. Apabila karakteristik ini sedemikian sehingga dihasilkan Y2 yang diperlukan, maka akan terjadi loncatan di dalam kolam. Jika tidak langkah-langkah tambahan, seperti misalnya menurunkan lantai kolam dan meninggikan ambang ujung, harus diambil untuk menjamin peredam energi secara memadai. Perhitungan hidrolis berdasarkan percobaan-percobaan, maka dari bentuk ruang olah persegi 4 dapat menetapkan antara lain satu, lokasi loncat hidrolis atau hidrolik jam, yang kedua nilai-nilai dasar loncat hidrolis. Nah ini teman-teman ya, ini penting nih untuk tahu nih apa lokasi loncatan hidrolisnya di mana, hidrolik jamnya ada di mana, kemudian nilai-nilai dasar loncat hidrolisnya. Nilai-nilai dasar loncat hidrolis. Perhitungan nilai dasar loncat hidrolis yang perlu diketahui adalah satu, perbedaan antara muka air di hulu dan di hilir. Perbedaan muka air di hulu dan di hilir ditetapkan dengan Y2/3, di mana tinggi muka air di ruang olah Y2 dipengaruhi oleh besarnya nilai float number aliran masuk. Berikut ini ya, untuk F1 dari 1,7 sampai dengan 5,5, maka Y2-nya dengan rumus ini, Y2 aksennya. Kemudian untuk bilangan floatnya sekian, maka dengan Y2 aksennya sama dengan 0,85 Y2. Dan kehilangan energinya dapat diperoleh dari rumus ini. Efisiensi loncatan dengan rumus ini, tinggi loncatan airnya dengan ini, panjang ruang olah yang dibutuhkan adalah ini ya, LB-nya ya. Dimana F1 adalah float number diudik loncatan air, kemudian V1 adalah kecepatan aliran diudik loncatan air, dan Y1 adalah tinggi aliran diudik loncatan air. Jadi ini hal-hal yang perlu diketahui dari secara hidrolisnya ini, kolam olah ini adalah ininya ya, hidrolik jamnya berapa, kemudian tinggi ininya tinggi kedalaman di hilirnya berapa, lalu panjang ruang olahnya berapa ya, seperti itu teman-teman. Kolam olah atau bilangan float antara 2,5 dan 4,5, pendekatan yang dianjurkan Dahirit merencanakan kolam olah untuk besarnya bilangan float di atas adalah menambah atau mengurangi bilangan float hingga melebihi besaran tersebut. Rumusnya, bilangan float dapat ditambah dengan cara berikut: FR sama dengan V per akar GY atau sama dengan Q per akar GY pangkat 3. Dengan menambahkan kecepatan V untuk mengurangi kedalaman air Y, keduanya dihubungkan lewat debit persatuan lebar yang ditambah dengan cara mengurangi lebar bangunan. Bila pendekatan di atas tidak mungkin, maka ada dua tipe kolam olah yang dapat dipakai. Yaitu satu, kolam olah QSPR tipe 4 dilengkapi dengan blok muka yang besar yang membantu memperkuat pusaran. Tipe kolam ini bersama-sama dengan dimensinya ditunjukkan pada gambaran 3. Panjang kolam L dapat ditemukan dari rumus L sama dengan 2YU kali akar 1 plus 8 kali FRU kuadrat minus 1. Dalaman minimum air hilir adalah 1,1 kali YD Y2 plus N harus lebih besar sama dengan 1,1 YD menurut USBR tahun 1973. Berikut ini adalah dimensi kolam olah tipe 4 USBR tahun 1973. Kolam olah tipe blok halang atau bevel block type basin dari Donnelly dan Blaisdell tahun 1954 yang ukurannya ditentukan pada gambaran 6.4. Kelemahan besar kolam ini adalah bahwa pada bangunan ini semua benda yang mengapung dan melayang dapat tersangkut. Hal ini menyebabkan meluapnya kolam dan rusaknya blok-blok halang. Juga pembuatan blok halang memerlukan beton tulangan. Nah, seperti ini ya, blok halang ini untuk mengurangi energi dan menciptakan pusaran pada aliran ya. Ini karena kan terlihat bahwa ini kolam olahnya cukup tinggi. Kemudian kelemahannya adalah bahwa pada bangunan ini semua benda yang mengapung dan melayang dapat tersangkut.
Kemudian kolam olah untuk bilangan float di atas 4,5. Untuk bilangan float di atas 4,5, loncatan airnya bisa mantap dan peredam energi dapat dicapai dengan baik. Kolam olah USB RTP3 khusus dikembangkan untuk bilangan-bilangan ini. Pada gambar 6.5 ditunjukkan dimensi dasar kolam olah USB RTP3 apabila penggunaan blok halang dan blok buka tidak layak. Karena bangunan itu dibuat dari pasangan batu, kolam harus direncanakan sebagai kolam loncat air dengan ambang ujung. Nah, seperti ini teman-teman kolam olahnya. Untuk yang tipe 3 ya dengan bilangan float di atas 4,5 seperti ini. Sudah ada penahan energinya, peredam energinya di sini. Kemudian ada kolam flukter. Kolam flukter pada gambar 6.6 khusus dikembangkan untuk bangunan tipe terjun di saluran irigasi. Batas yang diberikan adalah Z per HC adalah 0,5, 2, dan 15. Dihubungkan dengan bilangan float 1, 2,8, dan 12,8. Bilangan float ini diambil pada kedalaman Z di bawah tinggi energi hulu, bukan pada lantai kolam olah seperti untuk kolam loncat air. Gambar 6.6 memberikan data-data perencanaan yang diperlukan untuk kolam flukter. Kolam flukter bisa dipakai sampai beda tinggi energi Z tidak lebih dari 4,5 meter dan atau dalam lantai ruang olah sampai mercude tidak lebih dari 8 meter serta pertimbangan kondisi porositas tanah di lokasi bendung dalam rangka pekerjaan pengeringan. Nah, ini HC-nya sama dengan akar G kuadrat per G. Nah, ini HC adalah 2 per 3H. Kemudian ini ada jika 0,5 Z per HC antara 0,5 dan 2, maka T-nya dengan rumus ini HC-nya sama dengan ini jika Z per HC-nya adalah di antara ini. Kemudian T sama dengan 2 ini jika 2 Z per HC-nya adalah 15. Seperti itu teman-teman ya. Oh, mohon maaf. Jadi ini kita harus lihat ininya dulu, perbandingan Z per HC-nya berapa, kemudian nanti ditentukan nilai T, A-nya, dan T ini ya. T di sini adalah ini tinggi Y2-nya ya, tinggi Y2 di kolam olah di bagian hilirnya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi nanti kita harus tahu dulu Z per HC-nya berapa, kemudian jadi HC-nya itu dulu dicari, kemudian setelah HC-nya dicari, diperoleh Z-nya berapa. Nanti dari Z ini kita harus tahu juga nih dia berapa nilainya. Kalau dapat nilai dari Z per HC-nya, digunakan ini bila dia nilai Z per HC-nya itu 0,5 dan 2, dan menggunakan rumus ini bila Z per HC-nya adalah di antara 2 dan 15. Modifikasi peredam energi. Ada beberapa modifikasi peredam energi tipe Fructose, Coolidge, dan yang telah dilakukan penelitiannya dan dapat digunakan dalam perencanaan dengan mengacu RSNI T nomor 4 tahun 2002 dapat digunakan antara lain tipe MDO dan MDS. Peredam energi tipe MDO terdiri dari lantai dasar di ujung hilir lantai dilengkapi dengan ambang hilir tipe gigi ompong yang dilengkapi dengan riprap. Sedangkan peredam energi tipe MDS terdiri dari lantai datar di ujung hilir lantai dilengkapi dengan ambang hilir tipe gigi ompong ditambahkan dengan bantalan air dan dilengkapi dengan riprap. Bantalan air yang dimaksudkan di sini adalah ruang di atas lantai disediakan untuk lapisan air sebagai bantalan pencegah atau pengurangan daya bentur langsung batu gelundung terhadap lantai dasar peredam energi. Sebelum mendesain tipe ini perlu ditentukan terlebih dahulu nilai parameternya. Salah satunya tipe mercu bangunan terjun harus berbentuk bulat dengan satu atau dua jari-jari. Yang kedua, permukaan tubuh bangunan terjun bagian hilir dibuat miring dengan perbandingan kemiringan 1:M atau lebih tegak dari kemiringan 1:1. Yang ketiga, tubuh bangunan terjun dan peredam energi harus dilapisi dengan lapisan tahan haus. Yang keempat, elevasi dasar sungai atau saluran hilir tubuh bangunan terjun yang ditentukan dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya degradasi dasar saluran. Yang kelima, elevasi muka air hilir bangunan terjun yang dihitung berdasarkan elevasi dasar sungai dengan kemungkinan perubahan geometri badan sungai. Selain parameter di atas, kriteria desain yang disyaratkan yaitu 1. Tinggi air udik bangunan terjun dibatasi maksimumnya 4 meter. Yang kedua, tinggi pembangunan terjun dihitung dari elevasi mercu bangunan terjun sampai dengan elevasi dasar sungai di hilir maksimumnya
10 meter. Dalam hal tinggi air udik bangunan terjun lebih dari 4 meter atau tinggi pembangunan terjun lebih dari 10 meter, tata cara peredam energi tipe MDO dan MDS ini masih digunakan asalkan dimensinya perlu diuji dengan model tes. Penggunaan tipe MDO dan MDS juga dapat dimodifikasi dan dilakukan pengembangan pemakaiannya. Pertama, dimensi hidrolik peredam energi tipe MDO dapat diterapkan di hilir tubuh bangunan terjun dengan bidang miring lebih tegak dari perbandingan 1:1. Kemudian yang kedua, tubuh bangunan terjun dengan peredam energi MDO dapat dilengkapi dengan pemilah sedimen tipe underslice tanpa mengubah dimensi hidrolik peredam energi tipe MDO. Nah, debit awal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah satu, debit desain banjir dengan memperhitungkan tingkat keamanan bangunan air terhadap bahaya banjir. Yang kedua, debit desain penggerusan dapat diambil sama dengan debit alur penuh. Yang ketiga adalah lengkung debit sungai di hilir rencana bangunan terjun berdasarkan data geometri, hidrometri, hidrolik, morfologi sungai. Grafik-grafik yang dipakai dalam desain hidrolik bangunan terjun dengan kelengkapannya meliputi satu, grafik pengaliran melalui mercu bangunan terjun dapat dilihat dalam grafik MDO 1 pada lampiran A1 RSNIT 04 tahun 2022. Yang B, grafik untuk mengetahui bahaya kavitasi di hilir mercu bangunan terjun dapat dilihat dalam grafik MDO 1A pada lampiran A2 RSNI T04 tahun 2002. Kemudian grafik untuk menentukan dimensi peredam energi tipe MDO dan MDS dapat dilihat dalam grafik MDO 2 dan M3 pada lampiran A3 dan A4. Rumus-rumus yang digunakan dalam desain hidrolik ini meliputi debit desain persatuan lebar pelimpah untuk bahaya banjir. Untuk bahaya penggurusan, rumusnya seperti berikut. Dimensi radius mercu terjun adalah R-nya adalah 1 meter banding R banding sampingnya 3 meter. Tinggi dan elevasi muka air di udik bangunan terjun seperti ini, kemudian tinggi terjunnya adalah seperti ini, dan seterusnya. Berikut ini ketentuan-ketentuannya ya teman-teman semua ya, ini yang harus diikuti dalam desain hidroliknya untuk kolam olah. Nah, perhitungan dan penentuan dimensi hidrolik tubuh bangunan terjun dan peredam energinya dengan langkah berikut. Pertama, hitung debit desain dan bahaya banjir. Kedua, hitung lebar pelimpah bangunan terjun efektif. Ketiga, hitung debit desain persatuan lebar pelimpah. Yang keempat, tentukan nilai radius mercu bangunan terjun. Kemudian yang kelima, untuk nilai radius mercu bangunan terjun tersebut, periksa kavitasi di bagian hilir tubuh bangunan. Yang keenam, jika tekanan berdaerah negatif, tentukan nilai radius mercu bangunan terjun yang lebih besar. Yang ketujuh, hitung elevasi muka air udik bangunan terjun. Yang kedelapan, hitung tinggi terjun bangunan terjun Z-nya, kemudian hitung parameter tidak berdimensi E-nya, hitung kedalaman lantai peredam energi DS-nya, hitung nilai panjang lantai dasar LS-nya, kemudian tentukan tinggi bantalan air S untuk tipe MDS, dan tentukan tipe ambang hilir dan lebarnya A dan B. Yang ke-14, tentukan tata letak, elevasi puncak, panjang kemiringan, dan kedalaman tembok pangkal bangunan terjun. Ke-15, tentukan tata letak, elevasi puncak, panjang kemiringan, dan kedalaman tembok sayap hilir, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah desain ininya ya, potongan memanjangnya untuk desain bangunannya setelah dihitung seluruh parameter-parameter di atas tadi ya. Nah, ini adalah tipe MDO, potongan memanjang bangunan terjun tetap dengan peredam tipe MDS. Yang ini tipe MDO, yang ini tipenya MDS. Berikut ini adalah grafik MDO pengaliran melalui mercu bangunan terjun. Ini grafik MDO 1A penentuan bahaya kavitasi di hilir mercu bangunan terjun. Lindungan dari pasangan batu kosong. Untuk mencegah terjadinya penggerusan saluran di saluran hilir bangunan peredam energi, saluran sebaiknya dilindungi dengan pasangan batu kosong atau lining. Panjang lindungan harus dibuat sebagai berikut. 1. Tidak kurang dari 4 kali kedalaman normal maksimum di saluran hilir. Yang kedua, tidak lebih pendek dari pelarian tanah yang terletak antara bangunan dan saluran. Yang ketiga, tidak kurang dari 1,5 meter. Jika dipakai pasangan batu kosong atau unstamping ya, maka diameter batu yang dipakai untuk pasangan ini dapat ditentukan dengan menggunakan gambar 6.7. Gambar ini dapat dimasukkan dengan kecepatan rata-rata di atas ambang kolam jika kolam olah tidak diperlukan karena floatnya adalah kurang dari sama dengan 1,7. Gambar 6.7 harus menggunakan kecepatan benturan dengan VU-nya adalah akar dari 2G kali delta Z.
Gambar 6.7 memberikan ukuran D40 campuran pasangan batu kosong. Ini berarti bahwa 60% dari pasangan batu tersebut harus terdiri dari campuran dari batu-batu yang berukuran sama atau lebih besar. Nah, berikut ini adalah hubungan antara kecepatan rata-rata atas ambang ujung bangunan dan ukuran butir yang stabil. Perencanaan filter. Semua pasangan batu kosong harus ditempatkan pada filter untuk mencegah hilangnya bahan dasar yang halus. Filter terdiri dari lapisan-lapisan bahan khusus seperti ditunjukkan pada gambar 6.14 atau dapat juga dibuat dari ijuk atau kain sintetis. Nah, berikut ini adalah gambar 6.14 menunjukkan contoh filter dari batu kosong dan bahan asli tanah dasar. Kemudian lapisan filter sebaiknya direncanakan sebagai berikut. Yang pertama, permeabilitasnya 5-40 dengan nilai banding 5-40 dapat dirinci menjadi satu adalah butir bulat homogen kerikil 5-10, kemudian butir bersudut runcing 6-20 dan butir halus 12-40 untuk mencegah tersumbatnya saringan D5 di atas 0,75 mm. Kemudian kemantapan atau stabilitas nilai banding D15 dan D85. Ketebalan berikut harus dianggap minimum untuk sebuah konstruksi filter yang dibuat pada kondisi kering, yaitu pasir kerikil halus 0,05 sampai 0,1, kerikil ukurannya 0,1 sampai 0,2 ketebalannya ya, ini dalam meter. Kemudian batu 1,5 sampai diameter batu yang terbesar. Pemilihan filter harus diputuskan oleh pihak yang berwenang dengan berdasarkan pertimbangan 1. Kekuatan, 2. Kemampuan menahan air, 3. Kemampuan menahan butiran, yang keempat ketahanan atau keawetan, yang kelima adalah kemudahan pemasangan. Oke teman-teman semua, itu dia akhir dari pembahasan dari KP04 poin ke 6 ya, tentang kolam olah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Semoga bisa bermanfaat, semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin, dan semoga apa yang kita cita-citakan dapat segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.